Pemberontakan Miriam dan Harun terhadap Musa. Tetapi mengapa cuma Miriam saja yang dihukum oleh Tuhan dengan penyakit kusta? Harun, Musa, dan Miriam adalah bersaudara dan merupakan keturunan dari suku Lewi. Dalam Bilangan 26 ayat 59, dan nama istri Amram ialah Yokebed, anak perempuan Lewi, yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir, dan bagi Amram perempuan itu melahirkan Harun dan Musa dan Miriam, saudara mereka yang perempuan. Musa adalah seorang nabi dan juga sebagai pemimpin bangsa Israel dalam eksodus dari negeri Mesir menuju ke tanah Kanaan. Harun sendiri sebagai saudara Musa ditunjuk oleh Allah sebagai imam bagi bangsa Israel. Dalam Keluaran 28 ayat 1, sebab syarat seorang imam itu haruslah dari suku Lewi, dan Harun memenuhi persyaratan tersebut. Sedangkan Miriam, saudara perempuan mereka, adalah sebagai nabiyah. Dalam Keluaran 15 ayat 20. Dalam perjalanan di padang gurun, ketika memimpin bangsa Israel eksodus dari negeri Mesir menuju ke tanah perjanjian, Miriam dan Harun sebagai elit dari kelompok orang-orang Israel itu melakukan pemberontakan terhadap Musa. Namun sebelumnya, pemberontakan itu telah didahului oleh orang-orang Israel kepada Tuhan dan Musa, yaitu dengan terus bersungut-sungut karena merasa bosan dan gelisah akibat kurangnya iman mereka. Dalam Bilangan 12 ayat 1-3, Miriam serta Harun mengatai Musa berkenan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman?" Dan kedengarlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi ini. Dan kemudian Allah pun menanggapi keluhan mereka dengan tegas. Dalam Bilangan 12 ayat 4-5, lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba Musa, Harun, dan Miriam, "Keluarlah kamu bertiga di kemah pertemuan." Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Dalam Bilangan 12 ayat 6-8, lalu berfirmanlah ia, "Dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, mengatakan diriku kepadanya dalam penglihatan
aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadap aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Saudaraku, ayat tersebut menuliskan bahwa Yahweh sendiri mengatakan bahwa Musa pernah berhadapan langsung dengan Allah yang berbicara terus terang tanpa teka-teki ketika Musa menerima firman-Nya. Hal itu berbeda dengan nabi-nabi lainnya, di mana Tuhan mengatakan dirinya kepada mereka melalui penglihatan, dan juga menyampaikan firman-Nya kepada mereka melalui mimpi. Hal itu menunjukkan bahwa Musa adalah seorang nabi yang spesial. Lalu Tuhan menghukum Miriam atas perlakuannya terhadap Musa. Dalam Bilangan 12 ayat 9 sampai 10. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Dalam kitab Bilangan 12 ayat 1 dituliskan bahwa latar belakang ketidaksenangan Miriam dan Harun kepada Musa adalah seolah-olah disebabkan karena Musa menikah dengan seorang wanita Kus bernama Zipporah. Sebab Zipporah adalah merupakan orang di luar suku Israel dan berasal dari Midian. Tertulis di Keluaran 3 ayat 1. Namun ayat lainnya di Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa itu semua adalah sebagai dalih mereka saja. Fokus alasan utama keluhan atau pemberontakan mereka itu sebenarnya adalah tentang karunia kenabian. Sebab dalam pasal sebelumnya dituliskan bahwa Allah telah memerintahkan Musa untuk mengangkat 70 orang tua-tua Israel yang bertujuan untuk membantu Musa memikul beban administrasi kepemimpinan. Oleh karena itu, Harun dan Miriam yang sebenarnya juga sangat memainkan peranan penting dalam kepemimpinan. Tertulis di Keluaran 4 ayat 13 sampai 15 dan di Mika 6 ayat 4. Tetapi sekarang mereka merasa bahwa peran mereka berdua bisa terancam, yaitu oleh karena adanya pengembangan dan munculnya kepemimpinan yang baru tersebut. Atas hal itulah yang kemudian membuat mereka mengatai Musa, yang akhirnya mengakibatkan Miriam dihukum oleh Tuhan dengan penyakit kusta. Miriam yang seorang nabiah tetapi dihukum oleh Tuhan menunjukkan bahwa seorang yang memiliki karunia kenabian sekalipun tidak akan luput dari hukuman Tuhan bila nabi tersebut memang terbukti bersalah. Dan bunyi dalam kitab Bilangan 12 ayat 1 itu dapat menyiratkan bahwa kemungkinan Miriam juga adalah sebagai penghasut serangan atau pemberontakan terhadap Musa. Sedangkan mengapa Harun tidak dihukum oleh Tuhan? Karena pada waktu itu Harun menjabat sebagai imam besar. Tugas imam besar adalah sebagai pengantara antara Yahweh dengan umat Israel. Jadi seandainya Harun juga turun dipukul atau dihukum dengan penyakit kusta oleh Allah,
maka Harun tidak akan bisa memasuki kemah suci dan melayani untuk kepentingan umat Israel. Sedangkan pada saat itu Allah sudah memilih dan menuntun bangsa Israel sesuai dengan janjinya kepada leluhur mereka, yaitu untuk menjadi terang kebenaran kemuliaan Allah bagi bangsa-bangsa lain. Melihat Miriam dihukum dengan penyakit kusta akibat kesalahannya tersebut, lalu Harun yang sebelumnya dalam kegelisahan turut mengkritik Musa. Kini Harun memohon bagi kesembuhan Miriam kepada Musa. Dalam Bilangan 12 ayat 11-13. Lalu kata Harun kepada Musa, "Ah Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini, yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya." Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Dalam peristiwa ini, kita dapat melihat bahwa Musa menjadi perantara atas Miriam. Dan sungguh ia adalah sikap Allah yang ingin lihat di dalam diri umatnya, yaitu untuk mengampuni dan mendoakan. Dan Allah mendengar doa permohonan perantaraan dari Musa, lalu kemudian menyembuhkan penyakit kusta yang menimpa Miriam. Hukuman Tuhan kepada Miriam dengan kusta yang sementara itu, hal tersebut dapat menegaskan dengan jelas ketidaksenangan Allah terhadap kesalahan atau dosa yang dilakukan oleh mereka berdua. Dan penyakit kusta yang ditimpakan tersebut membantu membawa perubahan sikap yang lebih baik yang dibutuhkan oleh mereka. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kiranya bermanfaat dan memberkati kita semua. Shalom.